Kemudian untuk yang uji observasi berpasangan kasus yang multivariat. Kasus multivariat juga serupa dengan yang univariat. Jadi datanya itu berpasangan secara alamiah. Tapi kalau di univariat itu hanya satu, untuk multivariat, untuk setiap sampel unitnya itu ada P variabel. Jadi variabel dalam satu unit itu ada sebanyak P. Jadi kalau sebelumnya dinotasikan dengan Y biasa, sekarang dinotasikan dengan vektor Y. Lalu di sini juga berarti untuk dari yang sampel pertama dinotasikannya itu vektor Y dan yang kedua vektor X. Lalu diasumsikan bahwa vektor X dan vektor Y itu adalah distribusi normal 2P dengan mu-nya itu vektor mu Y dan vektor mu X. Kemudian si sigmanya itu seperti demikian, seperti sigma y terus sigma yx karena sigma xy sama dengan sigma yx, dan terakhir ada sigma xx. Serupa dengan univariat juga, untuk menggabungkan kedua sampelnya itu digunakan selisih dari antar dua variabel tersebut. Jadi sesuai dari yang persamaan nomor 10 ini, vektor DI itu sama dengan vektor YI dikurang vektor XI. Terus untuk menghitung rata-rata nilai D-nya itu, jadi didapatkan vektor D rata-ratanya itu ya kayak menghitung rata-rata biasa aja. Jadi masing-masing vektornya dijumlahkan terus dibagi banyaknya, yaitu ada N. Variansinya juga sama, ada S untuk D, tapi dalam bentuknya bukan kuadrat, tapi di dalam bentuk vektornya. Jadi vektor yang biasa terus dikali vektor transposnya, dijumlahkan semuanya, terus dibagi dengan 1/n-1. Terus untuk uji hipotesisnya itu, hipotesis H0-nya juga serupa, tapi dulu sebelumnya itu hanya mu D sama dengan 0, sekarang vektor mu D sama dengan vektor yang 0, isinya 0 semua, atau vektor mu Y sama dengan vektor mu X. Terus untuk menghitungnya itu, untuk mengujinya, kita menggunakan statistik nomor 13, T besar kuadrat ini, sama dengan N terus dikali rata-rata vektornya, ada fungsi inverse dari si matriks variansnya, terus dikalikan dengan rata-ratanya lagi. Persamaan ke-13 ini akan berdistribusi T kuadrat dengan derajat bebas P, yaitu banyaknya variabel yang ada, terus koma N-1. Terus H0 akan ditolak jika T kuadrat yang 13 ini T hitung lebih besar dari T kuadrat tabel sesuai dengan alfa yang dipilih. Terus derajat bebasnya sama seperti distribusinya tadi, ada P yaitu banyak variabel dan N-1. Sama juga seperti yang univariat tadi, sigma Y kuadrat tidak sama dengan sigma X kuadrat juga nggak diperlukan lagi di multivariat. Jadi si matriks covariance YY, sama asumsi sebelumnya itu matriks covariance YY sama dengan matriks covariance XX itu tidak diperlukan lagi kalau di yang kasus berpasangan alamiah untuk multivariat ini. Jadi nggak perlu, mau tidak sama dengan juga nggak masalah selama N1-nya itu harus sama dengan N2. Kalau N1-nya tidak sama dengan N2, jadi tidak bisa dipakai rumus ini, karena berarti kan ada satu atau lebih data yang nggak ada pasangannya kan, jadi dipasangin kemana, terus harus diapain, kan bingung kan ya.
Lalu, observasi dapat dipasangkan berdasarkan urutan pengambilannya atau dapat diurutkan secara bebas. Itu tergantung dari datanya dan bagaimana mau dipasangkannya. Itu tergantung jenis soalnya atau jenis datanya, tergantung situasi dan kondisinya. Terus untuk menghitung fungsi diskriminannya, yaitu vektor A ada di fungsi persamaan ke-14 ini. Jadi inverse dari matriks variansnya terus dikalikan dengan vektor rata-rata D-nya. Untuk kasus multivariat ini harus selalu dilakukan uji T kuadrat yang besar dulu, T Holmes itu. Terus kemudian kalau ternyata hasilnya itu H0-nya itu ditolak, berarti kan si rata-rata dari yang Y sama X-nya itu kan tidak sama. Berarti baru kita boleh lanjut ke uji variabel individu atau yang cara di univariatnya. Jadi kita mau cari tahu mana yang nggak sama dari yang Y1 kah atau Y2 kah dengan si X1-nya, atau yang mana yang membuat si H0-nya itu ditolak. Uji secara individunya itu dilakukan dengan persamaan dari nomor 15 ini. Ada TJ sama dengan DJ rata-rata, tapi bukan dalam bentuk vektor, itu biasa aja, jadi konstanta. Terus dibagi dengan standar variansnya untuk D yang ke J ini, terus dibagi dengan si besarnya N. Terus J-nya itu dimulai dari 1, 2, sampai P. Terus daerah kritisnya adalah T dengan derajat kebebasannya itu ada alfa dibagi 2P, terus N-1, atau bisa juga T dengan alfa dibagi 2 aja, nggak dibagi P lagi, dan tetap sama N-1-nya tetap ada. Apa yang dipakai, terus apakah uji yang menggunakan TJ-nya ini dilakukan, itu lagi bergantung dengan uji yang pertama kali harus dilakukan, yaitu si uji T Hollings T kuadratnya dulu. Kalau di tolak H0-nya baru dilakukan, kalau enggak ya sudah, berarti kan udah sama dengan 0 sesuai dengan alfa yang dipilih, berarti nggak usah dilanjutkan lagi. Terus terakhir untuk uji observasi berpasangan diberikan contohnya. Contohnya itu ada dari 5.7.2. Soalnya untuk membandingkan dua tipe pelapis terhadap daya tahan untuk korosi. Ada 15 buah pipa yang dilapisi dengan masing-masing pelapis. Jadi pipanya itu di coating dengan si pelapisnya itu, entah kayak cat, entah sesuatu, pokoknya dilapisi gitu. Dua pipa, satu dengan dilapisi dengan setiap masing-masing pelapis itu dikubur bersamaan dan ditinggalkan dengan durasi yang sama pada 15 lokasi yang berbeda. Lalu observasinya itu dipasangkan secara alamiah kan, jadi pipa yang pertama di lokasi ke pertama jangan ditukar datanya dengan pipa di lokasi ke 15 gitu, kan nanti datanya nggak benar, terus hasilnya juga nggak benar. Terus korosi pada tipe pertama pelapis diukur dengan dua variabel. Yang Y1 itu didefinisikan sebagai kedalaman lubang maksimal dengan satuan ribuan inch. Y2-nya itu dinyatakan sebagai jumlah lubang. Terus untuk definisi X1 dan X2 juga analog untuk tipe yang kedua. Jadi X1 juga kedalaman lubang maksimal, satuannya juga ribuan inch untuk yang coating tipe kedua, dan X2 adalah jumlah lubang untuk yang tipe keduanya ini.
Lalu didapatkan dari si data yang sudah diolah, datanya tidak terlihat di sini karena terlalu panjang. Itu ada di makalahnya. Didapat vektor rata-rata D-nya itu bernilai 8 untuk yang pertama dan 3,067 untuk yang kedua. Sedangkan matriks varians D-nya itu berukuran 2x2 dengan anggotanya itu ada 121,571, 17,071, terus yang di bawahnya yang korelasi XY-nya itu sama kan dengan yang sebelumnya 17,071, dan untuk yang X-nya itu ada 21,781. Terus menggunakan rumus 13 yang tadi, untuk menghitung T kuadratnya itu didapatkan 15-nya itu dari si N-nya, terus matriks ini yang D rata-rata transposnya, terus matriks varians D-nya itu, tapi belum di inverse ini, dikalikan lagi dengan vektor rata-rata D. Terus ini 15-nya itu tinggal dikalikan ke dalam vektor transposnya. Ini udah diinverskan menjadi 0,009, negatif 0,007, lagi negatif 0,007, dan 0,052. Terus hasil akhirnya itu sebesar 10,819. Karena si T kuadrat hitungnya itu bernilai 10,819 yang lebih besar dari 8,197 yang merupakan T kuadrat dari tabel dengan level of significance alfanya itu 0,05 atau 5%, dan derajat kebebasan P-nya itu sama dengan 2 karena cuma ada Y1 dan Y2, terus X-nya juga cuma X1 dan X2, berarti P-nya sama dengan 2, dan 14 dari N dikurang 1, yaitu 15 kurang 1, jadi 14. Karena tadi nilainya itu lebih besar, sehingga H0 yang merupakan vektor rata-rata untuk D-nya itu sama dengan merupakan vektor 0, itu ditolak. Maka disimpulkan rata-rata perbedaan antara yang pertama dengan yang kedua itu tidak sama dengan 0, sehingga tipe pelapis memberikan hasil yang berbeda terhadap korosi. Mana yang lebih bagus dan yang lebih buruk itu tidak diketahui dengan pengujian ini. Tapi kalau dilihat dari rata-ratanya aja, dilihat yang Y-nya itu lebih baik daripada yang X-nya, dengan asumsi yang atasnya itu ini 8 itu untuk yang Y, yang 3,067-nya itu untuk yang X-nya. Jadi kesimpulan akhirnya kedua tipe memberikan hasil yang berbeda terhadap terhadap korosi.